Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bilangan 20 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Harapan Melampaui Konsekuensi, ditulis oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif
Pernahkah Anda melakukan sesuatu saat marah dan kemudian Anda menyesalinya? Ketika putra saya bergumul dengan masalah kecanduan narkoba, saya pernah mengucapkan kata-kata kasar sebagai reaksi atas pilihannya. Kemarahan saya justru membuatnya semakin putus asa. Namun, akhirnya ia bertemu orang-orang percaya yang membagikan kehidupan dan harapan dengannya, dan ia pun kemudian terbebas dari kecanduannya. Bahkan seorang teladan iman seperti Musa pernah melakukan sesuatu yang kemudian disesalinya. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun dan sulit mendapatkan air, mereka mengeluh dengan getir. Maka Allah memberikan perintah khusus kepada Musa dan Harun. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bilangan 20 ayat 8. Namun, dalam kemarahannya, Musa menyatakan bahwa dirinya dan Harun yang akan mengerjakan mukjizat itu dan bukan Allah. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu, Musa tidak menaati Allah dengan mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Meski air memang mengalir keluar, ada konsekuensi tragis yang harus ditanggung. Musa dan Harun sama-sama tidak diizinkan memasuki tanah yang Allah janjikan kepada umatnya. Namun, Allah masih berbelas kasihan dan mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian itu dari jauh. Seperti dengan Musa, Allah masih berbelas kasihan dengan menjawab kebutuhan kita di tengah ketidaktaatan kita kepadanya, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Allah dengan murah hati menawarkan pengampunan dan pengharapan kepada kita. Bagaimanapun keadaan kita atau apapun yang telah kita lakukan, jika kita berpaling kepada Allah, Dia akan menuntun kita kepada kehidupan yang sejati. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa saja kebaikan yang sebenarnya tak layak Anda peroleh, tetapi telah Allah nyatakan dalam hidup Anda. Bagaimana Anda dapat membagikan kebaikan Allah dengan seseorang hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Bilangan 20 diawali dengan kematian Miriam, saudara perempuan Musa, dan diakhiri dengan kematian Harun, kakaknya. Dalam ayat-ayat di antaranya, bangsa Israel lagi-lagi mengeluhkan kekurangan air. 40 tahun sebelumnya, bangsa itu yakin akan memasuki tanah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Namun, sikap mereka yang menolak untuk mempercayai Allah membuatnya menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas, kecuali Kaleb dan Yosua, akan mati di padang gurun. Musa dan Harun dilarang memasuki tanah perjanjian karena dosa mereka di Meriba dekat Kades. Apakah yang dimaksud dengan Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita? Sederhananya, tanpa kematian Yesus di kayu salib, tidak seorang pun akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Dalam pernyataan ini, Yesus menjelaskan alasan untuk kelahiran, kematian dan kebangkitannya, yaitu untuk menyediakan jalan ke surga bagi umat manusia yang berdosa, yang tidak akan pernah bisa ke surga dengan usahanya sendiri. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sempurna dalam segala hal dan hidup di surga yang sebenarnya, Taman Eden. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.
yang berarti mereka juga memiliki kebebasan untuk membuat keputusan dan pilihan sesuai dengan kehendak bebas mereka. Kejadian pasal 3 menceritakan bagaimana Adam dan Hawa menyerah kepada godaan dan tipu daya setan. Dengan demikian, mereka tidak taat pada kehendak Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang terlarang untuk mereka. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Sebagai hasilnya, semua umat manusia tunduk kepada kematian jasmani dan rohani yang kekal karena kecenderungan alami kita untuk berdosa, yang telah diwariskan Adam. Allah menyatakan bahwa semua manusia yang berdosa akan mati, baik secara fisik maupun rohani. Inilah nasib semua umat manusia, namun, Allah dengan kasih karunia dan pengampunannya menyediakan jalan keluar dari situasi ini, dengan mencurahkan darah anaknya yang sempurna di kayu salib. Allah menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Melalui pencurahan darah ini, penebusan pun tersedia. Hukum Musa menyediakan sebuah cara bagi orang-orang supaya tak berdosa, atau benar, di hadapan Allah, yaitu dengan mempersembahkan hewan yang dikorbankan untuk dosa. Pengorbanan ini hanya bersifat sementara, hanya merupakan bayang-bayang dari pengorbanan yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di kayu salib. Inilah mengapa Yesus harus datang ke dunia ini dan mengapa Dia harus mati, supaya Dia bisa menjadi korban persembahan yang terakhir dan yang terutama, menjadi pengorbanan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Melalui Dia, janji akan hidup yang kekal bersama dengan Allah menjadi nyata melalui iman dari mereka yang percaya kepada Yesus, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Dua kata ini, iman dan percaya, sangat penting bagi keselamatan kita. Melalui iman percaya kita terhadap pencurahan darah Kristus bagi dosa-dosa kita, barulah kita mungkin menerima hidup yang kekal. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih Allah diberikan kepada kita bukan karena kita layak untuk menerima kasih itu. Kita dikasihi bukan karena kita telah berbuat baik, hidup saleh dan mengasihi Allah. Tidak ada sesuatu dalam diri kita yang dapat menggerakkan hati Allah untuk mengasihi kita. Allah mengasihi kita hanya karena inisiatif, kemauan, dan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kasih Allah merupakan anugerah atau kasih karunia. Ajaran tentang kasih karunia di atas didasari oleh 3 perkataan dalam Roma pasal 5, yaitu, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, dan ketika kita masih seteru. 3 ayat tersebut menunjukkan bahwa kasih Allah diberikan kepada kita bukan karena kita layak untuk dikasihi. Tindakan kasih Allah yang terbesar itu ditunjukkan melalui beberapa bukti. Pertama, kasih Allah membuat Allah memberi segala-galanya bagi kita. Kasih Allah diwujudkan melalui kematian Kristus.
Kematian Kristus menunjukkan bahwa kasih Allah adalah kasih yang memberi tanpa menyisakan apapun bagi dirinya sendiri. Kedua, kasih Allah melepaskan kita dari murka Allah. Kematian Kristus merupakan keharusan untuk bisa mendatangkan pembenaran, keselamatan, dan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dosa manusia membangkitkan murka Allah, sehingga kita seharusnya dihukum mati. Akan tetapi, pengorbanan Kristus membalikkan keadaan. Ketika kita beriman kepada Allah, murka Allah yang menyala-nyala itu ditimpakan kepada Kristus. Kematian Kristus meredakan murka Allah. Kristus menjadi korban pengganti yang membuat kita bisa berdamai dengan Allah. Ketiga, kasih Allah membuat kita menjadi milik Allah dan Allah menjadi milik kita. Hubungan antara kita dengan Allah bukan lagi hubungan antara orang berdosa dengan Allah yang murka, tetapi hubungan antara anak-anak Allah dengan Bapa Sorgawi. Seseorang yang telah mengalami kasih Allah tidak akan bisa menemukan kepuasan dalam diri siapapun dan dalam hal apapun selain di dalam Kristus. Kasih Kristus yang sangat luar biasa membuat kita tidak akan berhenti melangkah maju, sampai kita bersama-sama dengan Kristus di sorga kelak. Alamilah terus kepuasan di dalam Kristus. Jagalah relasi dengan Allah melalui disiplin rohani berupa saat teduh pribadi, doa, membaca firman Tuhan, beribadah, memberi persembahan, melayani, dan disiplin rohani yang lain. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Terima kasih, Bapa yang pemurah, karena meskipun konsekuensi dosaku begitu berat, Engkau tetap memberiku pengharapan abadi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita,
Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.